Penting banget kita tahu bahwa ternyata menikah itu bukan sembuh dulu dari luka, tapi bisa jadi menikah itu menyembuhkan luka. Proses perjalanannya. Jadi bukan yang sembuh total, tapi siap untuk tumbuh bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lovalila. Balik lagi di Rumpis. Kemarin itu kita sudah banyak banget bicara tentang pernikahan ya dok. Oke, pernikahan. Nah, ternyata itu berpengaruh dok ke Kemana? timeline isi FYP aku. Oh, karena kamu itu ya scrolling search gitu-gitu Iya. ya. Terus apa Scrolling. hasilnya? Kayaknya bener Google itu bisa mendeteksi, Oh gitu. mensadap nih kayaknya. Siap nikah. Yang keluar biarin. Nanti makin banyak lagi dok, jangan dok. Tapi ya dok, ada satu poin atau satu konten nih yang kayaknya highlight banget dan buat aku kayak ini kayaknya harus dibahas nih. Yaitu banyak banget konten-konten tentang istri ngambek, istri diem-dieman, menghadapi suami. Suami ngadepin istri ngambek, gitu ya. Mulai dari yang bahasa, aku pernah lihat yang reels yang orang Jawa, orang Jawa maksudnya dia kayak benar-benar kayak ini deh dengan bahasa halusnya lah gitu. Kan jadi geli sendiri ya, maksudnya segitunya kah? Iya gitu dok, ya. aku juga bilang apa emang iya nanti ketika kita menikah bakal suasana hati kita tuh kayak cuaca Bogor di sini dok, siangnya cerah terang benderang, terus zuhur mendung, sorenya hujan badai. Oke. Apakah nanti seperti itu dok? Terus juga apa nih? Dan apakah ketika menikah nanti bisa memunculkan sisi-sisi yang nggak pernah kita temui saat jomblo, atau ketemunya pas kita hidup bersama seseorang gitu? Emang iya dok? Ini kita mundur lagi nih. Tapi itu yang muncul. Kemarin udah mau izin, guys ya, udah mau izin ibu, aku mau izin. Oke, pokoknya aku udah tahu. Terus aku udah pamit bilang, oke ya siap ya, mau izin ya. Aku pulang dulu ya gitu. Aku kirain kamu beneran izin. Ternyata ada sesuatu yang muncul di FYP-nya itu dok. Ya sih, wajar sih. Mungkin itu juga yang dirasain sama teman-teman ya. Maksudnya kayaknya tuh ilmu udah banyak banget. Oh iya benar-benar. Udah. Oh iya udah tahu. Episode kita sudah banyak. Kamu nunggu apa gitu ya. Kayak aku juga baca komennya kayak, "Ya, nunggu apa? Ayo, nunggu apa?" gitu. Jadi memang semoga ini membantu teman-teman ya. Tapi balik lagi tentang kesiapan. Maka nanti akan muncul tuh. Duh, gimana ya nanti? Pasti ada kekhawatiran ke sana. Nanti jangan-jangan pada saat aku sudah menikah, kan tadi udah he's the one, udah orangnya udah, izin ibu udah ngerti. Terus nanti kalau nikah dan ternyata aku jadi orang yang berbeda gimana gitu kan? Yang sebelumnya tuh nggak pernah kita alami. Iya, nggak pernah kita alami pas jomblo gitu. Oke, pertanyaanku, emang kita pernah ngalamin jadi istri sebelumnya? Ana jawab, emang kita pernah jadi. Iya. Tapi yang muncul di FYP itu dok. Iya, jadi maksud aku gini, pada saat kita menikah, berarti kan ada peran baru dong. Di sana yang selama ini itu kita nggak pernah ngalamin. Akan ada muncul hal-hal baru yang kemudian meminta kita untuk bisa bersikap dan merespon. Gitu nggak sih? Iya. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa bahwa mungkin nggak sih ada sesuatu yang muncul gitu, tahu-tahu yang nggak pernah keluar pada saat aku jadi joms, ya sangat mungkin. Karena memang kita
baru belajar ada di peran itu. Bertambahnya peran baru yang Yes. tadinya jomblo jadi Iya, yang tadinya jomblo, kemudian sekarang statusnya jadi istri. istri. Oh iya. Terus bisa jadi, bukan bisa jadi, udah pasti kamu akan menghadapi hal-hal yang sebelumnya kamu tuh nggak pernah ngadepin Oh. pada saat kamu jadi jomblo, bener dong? Iya iya. Contoh satu, tidur, bangun tiba-tiba kayak Ada om-om. ada om, terus dia minta sarapan. Kayak, biasanya aku sarapan buat diri aku sendiri, Oh tapi iya, sekarang aku harus bener-bener. menghadapi kenyataan bahwa Mm. ada orang yang sekarang harus aku muliakan, harus aku bikinin sarapan, aku harus sarapan bareng, atau nyiapin bukan cuma Iya, ya. makannya, nyiapin mungkin nanti bajunya pakai apa, Oh, gitu kan. iya. Terus ini yang suka ke skip ya, Oh iya dengar, benar. nyiapin handuk mungkin. Ini di awal-awal pernikahan, ke sini kemana tuh anduk, ambil sendiri, bahkan anduk jadi prahara. Oh iya Kan iya iya banyak ngomongin banyak. anduk basah di atas tempat tidur. Sekompleks Iya. itu kan dok. Itu kan yang salah satu bikin istri-istri pada rewel, pada kenapa sih udah tahu basah gitu Iya ya. iya iya. Nah, jadi itu kan jadi berbeda. Yang tadinya kamar itu milik kita, kita harus sharing. Ya udah pasti ada sesuatu yang berbeda dari diri kita yang nggak pernah kita rasain pada saat Jones. Dan itu normal, it's a normal thing. Kenapa kita mengkhawatirkan sesuatu yang memang ya udah pasti akan terjadi gitu. Oh. Pasti akan muncul hal-hal yang memang perasaan yang belum pernah ada sebelumnya. Karena kita punya peran baru yang belum pernah kita jalanin sebelumnya. Gitu. Berarti masa penyesuaian kitanya aja berarti ya dok ya. Masa penyesuaian. Itu baru menikah. Nanti kalau misalnya punya anak, pasti akan beda lagi kan. Oh iya ya. Bertambahnya perannya lagi ya dengan dok ya. bertambahnya peran, pastinya akan ada hal-hal baru dalam hidup kita yang perlu kita sikapi. Karenanya kita bisa muncul sifat tadi yang awalnya nggak ada, jadi ada. Tadi aku nggak pernah ngomel-ngomel. Iya Kenapa? iya Karena iya. ada sesuatu, ada kesenjangan lah antara yang sebelumnya pernah dia alami dengan hari ini, dan dia butuh cara untuk bisa nyelesain itu. Gitu. Oh gitu. Berarti adanya perbedaan situasi berarti. Yes. Tapi emang harus ngambek enggak kan? Kau menjawab. Aku tanya. Ya. Bagaimana emang aku Emang jadi harus mikir. ngambek? Enggak ya. Ya kan berarti ada pilihan di sana. Oh. Mau ngambek, mau enggak itu kan pilihan. Ngambek nih sikap ya kak. Sikap yang lahir dari proses Pikir. masalahnya dia mikir apa enggak. Tawa. Iya ya. Dia mikir enggak, pasti gini. Sikap ngambek tuh sikap. Kecewa itu rasa. Kecewa itu suatu hal yang mungkin terjadi sama semua orang. Tapi tidak semua orang yang kecewa mengambil sikap ngambek. Tergantung sudut pandangnya dia. Mau dibikin ngambek atau enggak. Mau gitu. dilihat ini jadi masalah kecil atau besar. Atau even ini mau dibikin jadi musibah atau anugerah. It's about point of view lagi kan. Kita bisa ngambek misalnya, oke, kok aku nggak di ngertiin banget sih gitu ya. Banyak yang kayak gitu kondisinya. Ya pada saat satu kita ternyata emang pengen di ngertiin. Nggak jarang kita lupa untuk ngertiin. Menuntut kah? Iya, ya karena konsep apa? Take and give. Job desk. Ntar lu deh, panjang nanti. Pokoknya gitu lah. Oh iya, berarti balik lagi ke bagaimana kita bersikap. Yes, dan nah coba kakak, takut kan? Takut nggak pas, udah oke nih, terus kok ini lagi yang muncul, muncul lagi kekhawatiran kan? Iya nih. Nah ini aku pertanyaan kayak gini, jadi kemarin udah sampai izin,
karena itu muncul keraguan lagi. Ya, karena Allah ya. nggak sedikit teman-teman yang udah tahu ilmunya. Apa sih yang nggak dicari sama teman-teman sekarang? Apa sih yang nggak gampang diakses hari ini? Semuanya ada kok. E-booknya, misalnya malas baca buku, misalnya e-booknya ada. Atau misalnya audionya juga kadang-kadang ada. Kayak cuma tinggal dengerin aja gitu. Itu semuanya udah gampang banget diakses. Artinya ilmu itu sangat amat mudah. Nah, takut itu cuma ada 2 yang bikin kita takut. 1, nggak punya ilmu. Kedua, too much information. Kita lihat bagaimana, apakah dia tidak punya ilmu, tapi kayak kuat gue, tapi sepertinya gitu ya. Dia terlalu banyak informasi, jadi dia takut melangkah. Karena udah kebayang di kepalanya tuh kayak ntar nih, ntar gini, ntar gitu. Too much information, it's gonna kill you. Ya, jadi padahal kita belum melangkah. Jadi kayak kita dipegangin kakinya nih gimana ya gitu. Nah pasti kan tadi jangan sampai kita nggak punya ilmu atau tadi kebanyakan informasi, tapi akhirnya kita jadi shadow learner, belajar aja terus. Jalannya kagak. Ya Allah. Giliran ditanya mulai dari mana, aku juga nggak tahu gitu. Aduh. Banyak sih fenomena kayak gitu. Iya banyak. Kebanyakan informasi juga nggak bagus, kurang informasi juga tidak baik ya dok ya. Makanya sumber informasi harus diambil dari yang valid gitu, yang mana sumbernya ya nggak boleh lepas dari sumber segala ilmu, yaitu Quran dan Sunnah. Asik. Mantap. Ya kan? Salah satunya juga ini ya dok, rumpis. Yes, rumpis. Gitu. Ya kan? Rumpis itu apa? Masih ingat rumpis itu apa? Obrol ringan banyak plot twist. Karena ternyata hostnya banyak ketampar-tampar. Banyak plot twist. Ada yang nanya, itu berapa kali take? Sekali. Makanya lihat kan, bajunya agak sama. dakdek. Ternyata di angkatan aku itu banyak yang belum menikah. Oke. Termasuk aku. Ya. Oh ya. Dan teman-teman. Kamu semua. Kita semua. Oke. Ya, banyak yang belum menikah. Iya. Itu khususnya di angkatan 90-an ya dok ya. Makanya Umi naruh aku di sini. Dok, ngobrol sebenarnya bukan hanya untuk kalian, tapi untuk mereka juga gitu ya. Kebanyakan dari mereka itu memutuskan untuk tidak menikah atau belum mau menikah karena takut atau masih punya luka yang belum selesai. Atau dari background keluarga yang kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku nggak mampu deh buat nanti ke pernikahan, karena dia merasa emang ada yang mau menerima aku, emang ada yang mau menerima ketantrumanku, kondisi emosional yang belum selesai ini dok. Dan aku kayak nggak sempur, nggak bisa, belum siap lah intinya dok gitu. Tapi lewat luka-luka atau pengalaman yang belum selesai gitu, yang traumatis gitu dok. Ya. Banyak memang yang kondisinya kayak gini karena memang satu udah tahu ilmunya, tapi ya tadi yang kemudian membuat dia nggak melangkah adalah dia punya luka yang masih menganga. Mangap deh Kak. Dia punya luka yang masih menganga gitu ya, artinya bahwa dan dia biarkan luka itu tetap ada di sana. Kenapa? Ya karena dia nggak tahu gimana cara untuk menyembuhkan luka itu. Gitu. Nah, seringkali kita tuh merasa bahwa aku harus sembuh dulu dari luka. Ya sembuh dulu dari luka. Kan memang banyak ya, memang kondisi-kondisi yang memang kita tuh memang harus selesai dengan diri kita sendiri, baru kita bisa melangkah untuk bisa bersama dengan orang lain. Itu benar, oke. Tapi selesai ini bukan berarti lukanya hilang. Bukan berarti terus kita nggak luka lagi.
Bukan berarti kita nggak ada kondisi-kondisi yang berpotensi untuk bikin kita luka, bener nggak sih? Benar. Kan kehidupan Betul. jedak-jeduk itu ya dok. Betul. Nah, makanya penting banget kita tahu bahwa ternyata menikah itu bukan sembuh dulu dari luka, tapi bisa jadi menikah itu menyembuhkan luka. Proses Perjalanannya. Jadi bukan yang sembuh total, tapi siap untuk tumbuh bersama. Kiu. Quotes of the Oke, day. bukan untuk jadi sempurna. Jadi standarnya itu bukan kesempurnaan, tapi kematangan. Ya sih. Oh. Kan kita pengen, Iya, pokoknya iya, aku iya, pengen iya. ini, pengen itu gitu. Kalau misalnya dari sisi kejiwaan, kapan sih kalau misalnya kita bisa kemudian menyembuhkan luka itu, gitu kan? Sekali lagi teman-teman, kalau emang luka itu begitu menyakitkan buat teman-teman, memang Allah berikan bukan untuk dilupakan, oke? Tapi untuk dimaafkan. It's not about forgetting, it's about forgiving. Forgiveness. Bisa nggak kita memaafkan? Sebelum maafin orang lain, maafin diri kita dulu deh. Cing-cing. Kenapa? Memaafkan diri kita yang sekarang sedang terluka. Memaafkan diri kita yang ternyata nggak sempurna. Mudah nggak? Sulit. Dan ternyata proses memaafkan itu nggak lain adalah untuk menyelamatkan diri kita juga. Karena semakin kita nggak terima, kita udah pernah bahas ini sebelumnya kan. Semakin kita nggak nerima bahwa sesuatu itu terjadi kepada kita. Nah, dalam kedokteran itu hormon yang keluar itu hormon stres. Oh. Yes, hormon kortisol, adrenalin dan lain sebagainya. Dan yang terjadi adalah bukan cuma mental kita aja yang rusak, fisik kita juga bakal rusak. Karena berpengaruh itu dok. Jadi banyak orang yang sakit jantung, banyak yang sakit gula. Iya, Itu iya, mereka nggak kekontrol kondisinya, bukan karena mereka nggak minum obat, bukan karena mereka nggak olahraga. Banyak pasien aku yang kemudian harus aku tanya, selama ini apa sih yang belum diterima? Karena aku udah kasih semua terapinya. Oh, tentang penerimaan Ada sesuatu, lagi. karena dalam kedokteran itu sangat pengaruh terkait hormonal. Informasi yang ada dalam otak kita itu sangat mempengaruhi respon tubuh kita, Kak. Nah, terus gimana sih dengan luka itu? Ada banyak teori lah tentang seni memaafkan gitu ya. Yang pasti kita harus sadar dulu bahwa emang kita terluka. Oh, kesadaran itu Iya. penting. Kesadaran itu penting. Iya, aku terluka, bukan kayak nggak tahu aja, pokoknya kayak aku trust issue itu banyak banget. Kayak Iya, aku iya, trust betul, issue aja, dia lupa kalau trust issue itu sumbernya adalah luka. Dia lupa kalau lukanya itu terus menganga karena dia tidak mau menyelesaikan. Dia Menghindar. nggak mau, betul, memaafkan. Jadi bukan menyelesaikan, malah ya menghindar. Gitu. Nah, akhirnya yang harus dia pahami adalah dia harus mengenali. Itu dulu. Setelah dia mengenali bahwa oke, ternyata ini yang membuat aku luka. Oh, ternyata ini yang kemudian membuat aku nggak bisa percaya sama orang, punya trust issue sama orang. Iya. Oh, berawalnya dari itu dong. Yang kedua, boleh kok mengekspresikan atau menyatakan itu. Oh. Kalau tidak kepada diri sendiri, siapa yang kira-kira memang bisa kamu sampaikan? Kalau orang yang bersangkutan itu masih bisa gitu ya, kita ajak bicara, go ahead, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, malah itu bikin lukanya lebih dalam lagi, maka bicaralah sama orang-orang yang kamu percaya. Ekspresikan rasa itu.
Kamu mau marah, kamu mau nangis saat itu, nggak apa-apa. Tapi jangan dipendem, jangan disimpan. Jadi penyakit nanti. Berarti bahaya banget ya kalau suatu hal itu dipendam terus nanti suatu bahaya banget. Bom waktu jadi gitu. bom waktu banget. Sangat amat bahaya gitu. Sangat amat bahaya. Jadi ya kita hari ini harus tahu gimana cara mengenali luka kita, bahwa kita memang dalam kondisi terluka dan perlu memaafkan. Yang kedua adalah ekspresikan rasa itu kan. Terus yang ketiga, berhenti berusaha untuk mengontrol semua yang terjadi dalam hidup kamu. Oh iya. Balik lagi tuh ke yang dua. Memang itu kebiasaan kita, harusnya, maunya, ya aduh. itu kan. Karena ternyata nggak semua. Bisa, kalau bisa, andai aja. Aduh. I wish. Ya. Iya. Ya berhenti karena itu sudah terjadi dan nggak bisa kembali lagi. Lalu baru lepaskan. Ya Allah, aku ridho dengan ketetapan-Mu. Terus kenapa kita menggantungkan bahagia kita sama maafnya orang lain?